Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar IPS, melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang. Hari ini kita akan melanjutkan materi ke submateri selanjutnya, yaitu letak dan luas wilayah Indonesia. Baik, bagaimana cara kita bisa mengetahui letak dan luas wilayah Indonesia? Ada banyak cara, dan salah satu caranya adalah dengan cara melihat ke media yang disebut dengan peta. Mungkin kalian sudah tahu apa itu peta, sering melihatnya dan sering menemukannya. Bagi kalian suka bermain game online atau offline, banyak ya kamu melihat peta pada game tersebut. Atau kalian suka melihat atlas, di situ pasti banyak sekali peta. Kenapa kita menggunakan peta? Karena dengan menggunakan peta kita bisa melihat luas suatu wilayah, jarak suatu wilayah, dan lokasi suatu wilayah. Makanya sebelum kita mengetahui lokasi dan luas wilayah Indonesia, kita harus mengerti apa itu peta. Oke, peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang digambarkan pada bidang meter yang diperkecil menggunakan skala. Nah, di sini kalian harus bisa membaca sebuah peta. Kenapa? Karena di dalam peta itu ada banyak informasi. Salah satunya adalah lokasi dan luas wilayah. Bagaimana cara menggali informasi dari peta itu? Kalian harus tahu dulu apa saja komponen-komponen yang ada di dalam peta. Komponen yang pertama adalah judul peta. Bisa kalian lihat di sini ada peta. Di paling atas ada huruf yang paling besar yang paling mudah dibaca. Ya, itu disebut dengan judul peta. Peta apa ini? Ya benar, ini adalah peta Indonesia. Peta yang kedua, ada judulnya? Ada. Sekarang ini peta apa? Ya betul, ini adalah peta Kota Tangerang. Komponen yang kedua disebut dengan skala. Mungkin kalian sering melihat kata skala di peta yang kalian temui. Apa sih fungsinya skala pada peta? Skala pada peta itu adalah menunjukkan perbandingan antara jarak di aslinya dan jarak di peta. Sebagai contoh, ada peta skalanya 1:1 juta. Artinya apa? Artinya kalau kamu ukur 1 cm di peta, itu menunjukkan 1 juta cm di wilayah sesungguhnya, atau 1 km pada wilayah yang sesungguhnya. Coba kalian ambil mistar, kalau kalian punya peta di rumah, coba ukur skalanya, ada nggak yang skala 1:1 juta? Kalau ada, berarti 1 cm pada peta tersebut itu menunjukkan 1 km pada wilayah yang sesungguhnya. Ya, skala itu dibagi dua, yaitu skala angka dan skala garis. Apa bedanya? Sebenarnya sama saja, menunjukkan skala pada peta tersebut, hanya jenisnya saja, yang satu menggunakan angka dan yang satu lagi menggunakan garis yang menunjukkan jarak tertentu. Nah, yang ketiga adalah lihat gambar di samping Bapak. Gambar apa itu? Ya, pada peta ini disebut dengan orientasi utara, yaitu penunjuk arah pada peta. Biasanya yang seperti ini tuh selalu menunjuk ke arah utara, atau ada yang bilang ini adalah mata angin. Ada yang di atas itu utara, lawannya selatan, barat, dan timur. Tapi biasanya hanya orientasi utara itu hanya menunjukkan ke arah utara. Fungsinya apa? Yaitu fungsinya adalah menunjukkan arah. Ya, komponen selanjutnya yaitu simbol pada peta. Nomor 4 ya, simbol pada peta. Dan ini adalah salah satu yang paling penting yang ada di peta.
simbol pada peta itu dibagi menjadi ada 4. Ada titik, ada garis, ada warna, dan ada simbol area. Baik, kita bahas yang simbol titik dulu. Menunjukkan apa sih simbol titik-titik pada peta? Mungkin dalam peta kamu suka lihat ada titik hitam, titik putih, ada yang segitiga, ada yang lingkaran terus dikasih pesawat terbang, ada lingkaran dikasih jangkar. Itu adalah simbol titik. Biasanya kalau di peta ada yang titik putih, itu menunjukkan biasanya kota kecil. Semakin besar titiknya itu menjadi semakin besar juga kota yang ditunjukkan. Kalau ibu kota ada yang tahu simbolnya apa? Ya, biasanya merah, lingkaran, dan besar, atau mungkin persegi panjang. Ada juga yang segitiga. Ada yang segitiga, itu menunjukkan simbol tersebut menunjukkan gunung. Ada yang merah, ada yang hitam. Yang merah menunjukkan bahwa gunungnya itu gunung mati, sedangkan yang merah itu adalah gunung Merapi. Tahu gunung Merapi? Iya, gunung yang aktif. Ada juga yang lingkaran dikasih jangkar, itu pelabuhan. Ada yang lingkaran dikasih pesawat, itu bandara udara, dan lain-lain. Itu adalah simbol. Itu adalah contoh-contoh dari simbol titik. Tapi yang paling banyak kalian temukan adalah simbol titik yang menunjukkan kota. Simbol yang kedua adalah simbol garis. Nah, simbol garis ini berbeda-beda dari ketebalan, jenis garis. Itu menunjukkan informasi yang berbeda pada peta. Contohnya, simbol sungai itu disimbolkan dengan garis. Sungainya yang biasanya kalau sungai itu warnanya biru, kemudian bercabang. Kemudian batas wilayah, ada yang garis putus-putus, ada yang garis putus-putus kecil, ada yang garis putus-putus yang besar, atau ada bahkan yang garisnya tidak putus-putus, dan lain-lain. Dan yang sering juga kalian lihat adalah simbol jalan. Antara jalan raya, jalan tol, itu bisa lihat. Ada bedanya kan? Nah, itu adalah simbol garis pada peta. Simbol yang ketiga yaitu simbol warna. Biasanya ini untuk menunjukkan kedalaman atau ketinggian suatu daerah. Kalau pada daratan itu warnanya semakin coklat, itu semakin tinggi. Misalkan ini ada gambar seperti ini, berarti yang lebih coklat itu lebih tinggi, gunung di sini. Semakin hijau semakin rendah. Berbeda kalau warnanya untuk lautan. Kalau lautan semakin biru, semakin gelap, semakin biru tua warnanya tersebut, maka lautannya semakin dalam. Tapi semakin biru muda semakin dangkal. Nah, itu untuk simbol warna. Yang selanjutnya adalah simbol area. Biasanya ditandai dengan area yang dikasih warna seperti lingkaran, atau lingkaran yang tidak beraturan dikasih warna atau dikasih arsir. Contohnya ini untuk simbol sungai. Ini simbol danau. Ini simbol rawa dan lain. Sekarang simbol komponen yang kelima. Komponen yang kelima adalah garis koordinat. Ini sangat penting di peta karena menunjukkan wilayah yang sangat tepat dengan menggunakan garis ini. Garis ini dalam kenyataannya tidak ada. Ini hanya garis hayal. Garis koordinat itu dibagi dua. Yang pertama adalah garis bujur, dan yang pertama garis bujur, yang kedua adalah garis lintang. Garis bujur itu garis yang membelah antara bagian bumi secara vertikal, antara bagian bumi barat dan bagian bumi timur. Sedangkan lintang itu garis yang melintang dari barat ke timur, yang membelah antara bagian bumi bagian utara dan bagian bumi bagian selatan. Nah, contohnya seperti ini. Lihat, ini adalah peta Indonesia dan ini garisnya. Garisnya itu garis lintangnya ada lintang sekian dan sekian, garis bujurnya juga sekian dan sekian. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di letak Indonesia. Nah, sekarang komponen yang selanjutnya atau disebut dengan inset. Apa sih inset? Inset itu yaitu untuk menggambarkan suatu wilayah yang sangat kecil pada peta kemudian diperbesar. Kalau kita tahunya itu zoom in, di zoom. Jadi yang tadinya kecil tidak terlihat diperbesar, itu disebut dengan inset. Dan komponen yang terakhir adalah legenda. Nah, legenda ini adalah keterangan yang menunjukkan bahwa ini adalah ini, itu dan adalah itu. Jadi ini adalah
keterangan terhadap informasi yang ada di dalam peta. Itulah komponen-komponen yang ada di peta. Kalian harus hafal, harus mengerti, harus paham semua komponen-komponen ini sehingga kalian bisa membaca sebuah. Sekarang kita akan lanjut ke letak dan luas wilayah Indonesia. Kita akan ke letaknya dulu. Letak Indonesia itu bisa dilihat dengan dua aspek. Yang pertama adalah letak astronomis dan yang kedua adalah letak geografis. Apa itu letak astronomis? Yang pertama kita mulai letak astronomis. Letak astronomis itu yaitu melihat letak Indonesia berdasarkan garis koordinat. Tadi ada berapa garis koordinat? Ada dua, garis bujur dan garis lintang. Garis bujur adalah garis yang membujur dari utara ke selatan atau sebaliknya, dan garis lintang adalah yang melintang dari barat ke timur atau sebaliknya. Nah, di mana ada letak Indonesia? Menurut koordinatnya, letak Indonesia itu berada pada 6 lintang utara, 6 derajat lintang utara, ada 11 derajat lintang selatan. Jadi 6 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan yang untuk bujurnya itu adalah 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Berarti Indonesia ada di wilayah bagian timur. Sedangkan untuk lintangnya Indonesia terbagi dua, ada di utara dan ada di selatan. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia itu dilewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Apa sih garis khatulistiwa itu? Garis khatulistiwa itu adalah garis yang membelah bagian bumi bagian utara dan bagian bumi bagian selatan secara sama. Jadi kita tuh ada di tengah-tengah di bumi ini tuh. Kalau secara koordinat. Nah, seperti ini petanya. Nah, ini adalah garis ekuator. Itu garis ekuator yang membelah antara bagian utara dengan bagian selatan. Kalau bujurnya sama, kita ada di bujur timur, tidak ada di bujur barat. Itu untuk letak astronomis. Nah, sekarang dilihat dari letak geografis. Apa sih maksudnya letak geografis? Kalau letak geografis itu dilihat dari keadaan aslinya di muka bumi. Jadi ada batas-batas wilayah dengan wilayah yang lain. Contohnya lihat di sini ada peta. Di mana Indonesia? Ya, Indonesia itu ada di antara dua benua. Ada di antara benua Asia dan di antara benua Australia. Dan juga di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu secara geografis. Nah, secara wilayah geografisnya juga Indonesia itu dikelilingi oleh beberapa negara dan lautan. Kalian mungkin bisa lihat di buku paket halaman 18. Kamu lihat di halaman 18. Coba kamu catat secara negara Indonesia itu tetangganya ada siapa aja sih? Ada negara mana saja sih yang bisa membatasinya itu? Coba kalian lihat atau kalian baca di halaman 18. Ada berapa? Ada 20, ada berapa negara? Kalian tulis sendiri ya. Bagian utara negara apa? Selatan, timur, dan barat ada negara apa? Lalu bagaimana dengan luas wilayah Indonesia? Ternyata Indonesia itu merupakan salah satu negara yang luas di dunia ini. Dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan luas daratan itu sekitar 1.922.570 km persegi. Itu untuk daratan. Sedangkan untuk lautan luasnya itu sangat luas, yaitu 3.257.483 km persegi. Dan bisa kalian tebak berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Jumlahnya adalah 13.466 pulau yang sudah diketahui, dan mungkin saja ada pulau yang lain yang belum terdata. Jumlahnya sangat banyak. Itu adalah luas dari wilayah Indonesia. Baik, untuk materi hari ini Bapak pikir sudah selesai. Kalian sudah belajar tentang tadi peta, itu apa peta, luas dan wilayah Indonesia itu seperti apa,
silakan catat di buku tulisnya, kemudian nanti ada tugas dari Bapak ya, jangan lupa. Dan jangan lupa juga jaga selalu kesehatannya, selalu jaga jarak, jangan lupa mencuci tangan. Jika bepergian keluar harus menggunakan masker atau penutup wajah. Nah, terima kasih untuk hari ini. Ketemu lagi dengan IPS dengan Bapak di pelajaran IPS untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.